Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Sin malladhi yajibu ala muslimi inda wuqu'il ikhtilaf. Pertanyaan, apa yang wajib dilakukan seorang muslim ketika mana terjadi perbedaan sudut pandang atau aliran? Pahamlah pertanyaannya, biar. Apa yang harus kita gawi? Pian ulun, lakian binian. Apa yang harus kita ambil tindakan ketika mana kita melihat umat Islam terpecah-pecah dengan kelompok-kelompok paham berbeda-beda. Ada Wahabi yang selalu mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah dan mengklaim dirinya paling jujur, paling benar. Ada Syiah, mereka mengklaim diri mereka paham yang bujur, yaitu merujuk pada imam-imam Ahlul Bait Nabi, dan mereka mengklaim bahwa diri mereka nang selamat. Ada paham ini, itu, dan yang lain banyak. Ada juga paham aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, kaum Tuhan kita, dan aneka macam kelompok-kelompok lain, cabang-cabang. Ada juga nang kena nih parak bulan puasa, pian tahu toh, nang 3 hari berdahulu puasa pada orang, 3 hari berdahulu juga kena Idul Fitri. Tiap tahun ada nih tuh mau kalah. Apalagi tahun semalam ada nang mengaku bertamu Lailatul Qadar lah, bertamu ujannya. Ini kan ikhtilaf, aneka macam muncul di tengah umat Islam, di internal orang Islam sendiri, di tubuh orang Islam sendiri ada muncul kelompok-kelompok yang masing-masing mengaku mereka paling bujur. Ikhtilaf ngarannya. Ketika kita melihat fenomena semacam ini, apa yang harus digawi? Apa yang harus diambil tindakan? Nah, ini pertanyaannya. Ini penting benar lah. Jawabannya, i'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara indal ikhtilaf biluzumis sawadil a'dham. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah itu memerintahkan kepada kita umat sidin indal ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan sudut pandang dan faham, ketika terjadi kelompok-kelompok yang macam-macam masing-masing mengaku bujur, Nabi menyuruh kita apa? Biluzumis sawadil a'dham,
maumpati, melazimi, jangan terpisah dari apa? Kelompok mayoritas. Jangan terpisah dari nang jumlahnya paling banyak. Nah, kayak itu. Jangan memisahi kelompok mayoritas di tubuh internal Islam itu sendiri. Wa huwa jumhur al-aktsar minal muslimin. Yang dimaksud dari as-sawadul a'dham adalah jumlah terbanyak dari kaum muslimin memahami apa? Jumlah terbanyak penganut kelompok tertentu yang mana? Umpatinang itu. Wa akhbara anna ummatahu ma'sumun minal ijtima' ala dhalalin aw khata'in fid din. Dan Rasulullah itu mengabarkan sesungguhnya umat sidin itu akan terjaga apabila mereka itu berkumpul, yang terbanyak tadi berkumpulan, mereka itu Nabi akan terjaga dari kesesatan atau kesalahan di dalam beragama. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi bersabda dalam hadisnya, inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u ala dhalalatin, kada bakal tak kumpul umatku nang mayoritas kada bakal tak kumpul berbuat suatu kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa alaikum bisawadil aqdam. Apabila kalian melihat banyak perbedaan, kelompok-kelompok sekte-sekte di internal tubuh Islam, maka Nabi fa alaikum, peganglah as-sawadul aqdam, mayoritas yang paling banyak. Paham sampai situ? Hanya kita bicara realita lapangan. Kita bicara realita fakta di lapangan. Kadusa skala dunia, kejauhan skala dunia. Kita bicara skala negeri Indonesia. Kita membicarakan umat Islam di Indonesia. Kelompok terbanyak di Indonesia menganut paham apa? Empat bertakon dulu. Kaum Tuha terbanyak. Kaum Tuha, kayak piannya Tuha-Tuha nih, kaum Tuha. Dimaksud kaum Tuha itu istilah orang Bahari. Kaum Tuha itu orang nang NU lah bahasanya. Atau dengan bahasa lain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kalau ditinjau dari Sabang sampai Merauke, di semua kepulauan di Indonesia, kita lihat orang Islamnya, mereka tuh menganut aliran apa? Islamnya. Bukan aliran sih, artinya pahamnya tuh berasaskan paham apa? Aswaja, mayoritas. Aswaja. Apalagi kalau ditarik, kita berbicara awal kemerdekaan, atau tarik sebelum kemerdekaan, atau tarik zaman penjajahan. Umat Islam yang ada di Indonesia, Wahabi Salafikah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebarluaskan Islam di Indonesia, Wali Songo, atau di Kalimantan, ulama-ulama klasik Kalimantan. Mereka tuh nang kau tuju membid'ah-bid'ahkan gak ada? Malah mereka nang mencontohkan membaca maulid, burdah dan sebagainya mulai bahari itu. Sedangkan mereka nang membid'ah-bid'ahkan, sedikit-sedikit syirik, menuduh kita, menyalah-nyalahkan amaliyah seremonial kita, itu bisa dikata masuk berkembang di Indonesia tahun 2000-an. Raminya mereka itu maulah pengajian, ustadz-ustadznya bermunculan. Di bawah dari itu, di zaman kemerdekaan atau ditarik sebelum kemerdekaan, mayoritas itu aswaja umat Islam. Belum ada di mimbar-mimbar yang membid'ah-bid'ahkan, behimat, menyalah-nyalahkan, belum ada. Nah ini yang dimaksud as-sawadul a'dham. Itu bicara nang bahari. Wah ini begitu juga jumhur paling banyak, ya kadusa jauh-jauh komplek
Kadusa komplek. Umat Islam di Jalan Beli, nah, yang lebih kecil kita bicara. Banyak yang bermaulid kah atau nang kada ketujuh maulid? Orang Islamnya. Jawab masing-masing dia. Banyak yang bermaulid. Nah, ini as-sawadul a'dham ujar Nabi. Umpat nang mayoritas. Waninya pian berkata kayak itu. Nabi memang menyuruh, fa'alaikum bisawadul a'dham. Idza ra'aitum ikhtilaf, kalau engkau atau kalian Nabi melihat ada perbedaan dah. Masing-masing sekte kelompok mengklaim dirinya paling bujur. Ini mengaku paling bujur, ini Syiah, ini macam-macam. Umpatin yang terbanyak. Karena yang terbanyak tuh dijamin oleh Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku kada bakal terkumpul dalam kesesatan. Umpat bertakun. Yang mempraktekkan haul lawan nang kada ketujuh haul banyak mana? Yang bertahlilan lawan nang madakan tahlil tuh pahalanya kada sampai ke kubur banyak mana? Banyak mana yuk? Banyak kita yang bertahlil, banyak kita yang berhaul. Karena itulah yang sudah terdidik mulai bahari dari ulama-ulama kita di tanah Banjar, baik di Jawa dan yang lain. Dan ditarik lagi dari sebelum kemerdekaan ini dideklarasikan oleh Presiden Soekarno, sudah mayoritas itu aswaja. Justru mereka yang ketujuh menyalah-nyalahkan di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, madakan kita bid'ah, madakan ini kita ini sesat, syirik, menyembah kubur dan sebagainya. Itu muncul hanyar-hanyar aja. Wani berpandir ke sana kemari nangga itu. Nah, ini yang dimaksud as-sawadul a'dham. Tapi pulang, Neolem bicara pulang menjelaskan. Mereka nang sedikit nang minoritas yang tadi ketujuh menyalahkan amal-amal perbuatan kita. Tahlil kada sampai percuma. Ziarah wali kada sah, syirik, maulid bid'ah, burdahan bid'ah. Mereka kan minoritas tadi nih. Kada banyak dibanding nang kita kaum Tuhan. Ada aja cara mereka membela diri. Ketika kita suguhkan pemahaman ini, fa'alaikum bisawadil a'dham, dibalas buahnya. Apa balasan buahnya? Ujar Nabi, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min ummati. Wah, mereka pakai dalil juga. Ujar Nabi, ini nang membela diri minoritas nih. Bada'ad dinu ghariban, agama ini bermula dengan keasingan. Ketika Nabi awal dakwah di Makkah itu asing Islamnya masih. Kemudian berkembang. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan kemudian kena agama ini akan menjadi asing lagi. Lalu dipadahkannya kami ini nang asing, bukan nang ketujuh bid'ah tadi, nang minoritas tadi. Nah, ini kami ini terasingkan sekarang. Dituduh-tuduh sesat dan sebagainya. Wah, membela diri. Fatuba lil ghuraba alladzina yu'yuna ma amatana min sunnati. Maka beruntunglah mereka orang-orang asing yang terasingkan, yang menghidupkan apa yang dimatikan oleh umat dari ajaranku. Lalu mereka mengaku itu yang dimaksud kelompok kami. Nyaman muha. Kadang kayak itu. Nah, itu makanya ada aja pembelaan buahnya. Padahal ujar Nabi jelas-jelas kalau tadi kan tuh masih mengawang hadisnya. Bisa jadi asing tadi dalam prakteknya. Kayak makan tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri, hal-hal keagamaan kayak itu ketika awal Nabi dakwakan asing, tapi setelah berkembang jadi kebiasaan umat Islam, kayaknya di akhir zaman hal-hal yang sunnah-sunnah Nabi kayak itu menjadi asing kembali. Karena saking umatnya itu kada belajar rinci-rinci ajaran Nabi. Bukan berarti kemudian arah hadis itu untuk pada satu sekte, kelompok. Kalau ini kan Nabi jelas berucap, fa idza ra'aitumul ikhtilaf. Kalau kalian melihat ada perbedaan sudut pandang, pendapat, kelompok masing-masing mengaku diri benar, fa alaikum bisawadil a'dham, umpatin yang paling banyak. Itu jelas mengena permasalahannya, masalah kelompok, pemahaman, ikhtilaf, perbedaan sudut pandang.
umpatin yang terbanyak. Jangan pian tuh terjebak rasa hendak lain daripada yang lain. Nah itu penyakit. Manusia itu kadang bisa penyakit satu perasaan himbung, gembira ketika merasa dirinya berbeda dengan kebanyakan. Anti mainstream istilah ini. Wah. Itu penyakitnya itu sebenarnya. Muncul perasaan aku ini berbeda dengan kebanyakan, berarti aku ini istimewa. Tajurumus ikam kepada paham yang salah, istimewa lah. Terkadang hal umum ketika seseorang berbeda dengan kebanyakan merasa istimewa, muncul perasaan orang lain, contohnya lakian rambut bagus kayak ini, inya sorangan rambut di sini gundul, tengahnya cagat. Wah, merasa istimewanya. Bagi inya, amun kita nang umum kebanyakan melihat kayak apa orang kayak itu? Kada pintar. Maaf Pak, rambut kayak lumuan hambawang. Pribadinya aku istimewa, anti mainstream. Tapi kalau orang nang normal menilai, kada pintar apa? Mencari hual gitu rambut. Melamar gawian gitu, kada terima orang apa nih? Orang cara berpikirnya lain pada orang. Fashionnya lain pada orang. Nah, itu. Jangan merasa istimewa ketika berbeda dengan kebanyakan. Sama dalam hal memahami paham agama. Aku nih jar sarumahan beratan bemaulid, aku jangan kada merasa harat behlul ya. Kada ada istimewanya lagi itu. Ikam tuh menyelisihi orang banyak. Fa'alaikum bisawadil a'zam, umpati nang mayoritas. Qala al-'allama as-Sindi fi syarhi qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sawadil a'zam. Al-'allamah ulama as-Sindi ketika mana menjelaskan lafaz as-sawadul a'zam yang tadi jar Nabi pegang atau umpati tarus kelompok as-sawadul a'zam. Apa ujar al-'alama as-Sindi? Ai al-jama'atul katsira. Arti as-sawadul a'zam jamaah mayoritas. Tuh, al-jama'atul katsira, jamaah yang paling banyak. Fa inna ittifaqahum aqrabu ila al-ijma', karena kesepakatan oleh mayoritas umat Islam itu lebih mendekati kepada ijma'. Wa qala al-Imam As-Suyuti, Imam Suyuti berkata, ay jama'atun nas wa mu'dhamuhum alladzina yajtami'una ala sulukil manhaj al-mustaqim. Arti dari sawadul a'zam ujar Imam Suyuti adalah kelompok manusia yang terbanyak, mu'dhamuhum, yang mana dengan catatan mereka itu berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Nah, kalau mengambil paham Imam Suyuti, yang dimaksud kelompok terbanyak ini ulamanya, yang mana yang paling banyak? Artinya ulamanya kan jelas sedang berpaham yang lurus. Sekarang kita kupas lagi masalah kalau seandainya as-sawadul a'zam kita ambil paham Imam Suyuti, yaitu ulamanya, orang alimnya, orang berilmunya. Ulama kita ahlu sunnah wa jamaah jumlahnya dibanding mereka nang ketujuh membid'ahkan banyak mana? Tuan guru ustad kita bolong yang bermaulid lawan nang kada ketujuh maulid banyak mana? Banyak mana yuk? Banyak yang bermaulid. Skala provinsi, Kalsel, umat Islam, ulama-ulama, orang alim, alumni pesantren yang bujur-bujur sistematis menuntut ilmu agamanya. Skala provinsi, kita nang kaum tua lebih banyak apa lebih sedikit dibanding mereka nang pahamnya ekstrim, menyalah-nyalahkan bid'ah dan yang lain. Banyak kita. Banyak jebolan pesantren kita yang alim-alim. Ya walaupun kadang dari segi media banyak yang ada tampil di media, lalu seakan-akan sedikit. Di dunianya tak banyak kita. Ustadz-ustadznya yang alim-alim. Ini kalau kita menjurus pada Imam Suyuti, bahwasanya yang dimaksud peganglah kelompok terbanyak adalah orang-orang yang berilmunya. Mereka-mereka yang yajtami'un ala sulukil manhaj al-mustaqim, nang mau umpati paham nang lurus, metode nang lurus. Artinya ada ilmunya. Tatap kita juga yang dimaksud. Ahlus sunnah wal jamaah kita juga aswaja yang terbanyak. Tuan guru nang bahaul lawan tuan guru nang membid'ahkan haul banyak mana? Banyak orang kita. Nah ini as-sawadul a'zam.
Wal hadits yadullu ala annahu yanbaghi al-amal biqaulil jumhur. Dan ujar Imam Suyuti, hadits tersebut menunjukkan bahwasanya dianjurkan menggawi dengan pendapat jumhur atau mayoritas. Jangan malah lain. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun dalam hadis berkata, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin abadan. Sesungguhnya Allah kadang mengumpulkan umatku dalam kesesatan salawasan. Allah kadang mengumpulkan, artinya ketika mana umat Nabi mayoritas berkumpul, kadang mungkin mereka terkumpul dalam kesesatan. Mayoritas umat Nabi, umat Islam ini bermaulid, kadang mungkin mereka tuh mengerjakan yang sesat, atau maulid itu adalah dolalah atau sesat, kadang mungkin. Karena ketika mayoritas yang menggawi dan itu atas instruksi orang alimnya, kadang mungkin itu sesat. Wa yadullah ma'a jamaah, pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah, orang yang banyak. Fattabi'us sawadil a'dham, maka umpatilah yang terbanyak, ujar Nabi, bayangan yang paling banyak. Wa man syadda syadda finnar, dan siapa orang yang menyimpang, maka ini akan menyimpang menuju neraka, menyimpang dari yang mayoritas. Ujar Nabi, syadda finnar, maka ini akan tersimpangkan menuju neraka, masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya jangan ulut ingatkan lagi, jangan merasa himung ketika pian beda dengan orang banyak. Itu bukan sesuatu yang sip gitu. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi bersabda, sa'altu rabbi an la yajma'a ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Ujar Nabi, aku pernah meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhanku, agar Tuhanku kadang mengumpulkan umatku dalam perbuatan yang sesat, kemudian Allah pun mengabulkan permintaanku. Ketika mayoritas menggawi satu amaliyah dan itu atas instruksi ulama mereka, maka kadang mungkin itu sesuatu yang sesat. Gitu. Memang kalau bicara praktek lapangan, ada yang harus dibujuri. Tapi kerangka amaliyahnya sendiri itu benar sudah. Ulun misalkan haul, nah saat ini kita lihat haul Abah Gurus kumpul, haul Guru Danau, banyak umat di situ. Ada yang protes, kalau memang haul itu ajaran Islam, kenapa ada ikhtilat, perkumpulan lakian dan minian? Nah, ini bedakan. Haul sendiri yaitu apa? Berkumpul, membaca doa dan menyebut, mengisahkan tentang orang soleh yang sudah wafat, kayak apa kisah hidupnya. Praktek haul itu, kerangka amal itu sendiri itu kadang menyenyalah, bukan sesat. Tapi kalau bicara teknis lapangan, seandainya ada ikhtilat, lakian binian malah berpacaran, tulak haul, itu jangan dikait-kaitkan dengan kerangkanya sendiri. Praktek haulnya sendiri yaitu berkumpulnya umat Islam, mengingat dan mengenang satu tokoh ulamanya, bahkan menyebut, mengisahkan riwayat hidupnya, membaca tahlil, doa, zikir berataan, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya. Kerangka amalnya sendiri itu sudah bujur lurus. Adapun yang prakteknya oleh oknum-oknum dalam hal melakukan maksiat, maksiat tetap maksiat. Kan ada yang membujurkan maksiat. Kalau ada yang tulak berpacaran, padahal belum halal, tulak haul, mana bingkutan tangan, mana live TikTok pulang, tetap salah, kan ada urusan kita. Bukan berarti karena kita pro haul membenarkan pacaran tadi. Bedakan, kada boleh pian pukul rata kayak itu. Kerangka amaliyahnya sendiri haul itu bujur sudah. Kalau praktek oleh oknum yang diselewengkan, kita pun kada membenarkan. Kayak itu. Atau ada juga yang protes, kalau memang hal itu bagus, kenapa ada yang kada bersembahyangan? Yang kada bersembahyangan kita salahkan, kenapa? Kan tulak hal kada sembahyang. Jangan dikait-kaitkan oknum yang melakukan hal kada pas ketika hal, lalu halnya pian hantam. Itu kada objektif, kada kawan gitu. Praktek halnya sendiri bujur. Sekarang kayak ini,
sembahyang, sholat itu anjuran agama, perintah agama. Ketika mana ada orang sembahyang pakai baju bola misal bertulisan, atau sembahyang baurak jambul, lalu gara-gara oknum kayak itu yang sembahyang pian pukul rata, orang sembahyang ada baik seberataan, itu penilaian nang cacat. Oknum ya oknum, sembahyang itu sendiri perintah agama, tapi ketika ada nang dalam praktek sembahyang yang malah lain pada orang, atau biniannya pakai mukena, tapi mukenanya bermotif, motifnya apa? Gambar, contohnya logo Manchester United, ada red devil, setan merahnya nah betanduk, mukenanya lambang itu, dipoto. Beginilah sholatnya orang Islam, sholat itu sah. Nah ini penilaian yang cacat, gara-gara satu oknum lalu sembahyangnya disalahkan. Ada bully itu. Sholatnya sendiri perintah agama, itu oknum nang menyanyalah. Sama ketika hol, ada nang pacaran, lalu kalau memang itu perintah agama, kenapa dilihatkan orang berkumpul lakian binian pacar? Ulama itu ahlu sunnah wal jamaah mempraktekkan hol, menceritakan dan mendefinisikan arti hol itu sesuai sudah berkumpulnya umat Islam, lakian dengan lakian, binian dengan bian terpisah, jangan ada saling memandang, saling goda menggoda. Begitu harusnya hol. Ketika praktiknya ada kesalahan itu oknum, jangan kemudian yang diserang hal itu sendiri. Nah paham itulah. Sama kayak instansi tertentu, kepolisian, polisi sendiri aturannya begini, ada penjahat tangkap, ada laporan diterima, eksekusi, kada minta suap, kada menstop truk kayu kemudian minta upeti, kada kayak itu aturannya sudah ada polisi. Ketika ada oknum nang jahat-jahat, ada oknum nang menyiwah malah lain, minta upeti, memalak supir-supir dan yang lain, atau ada nang ketika orang rakyat biasa kada berit melapor, kada diherani, ketika nang buat pejabat melapor, hari itu juga ditangkap penjahatnya, itu oknum. Tapi instansinya sendiri aturannya sudah bujur, hanya oknum nang menyanyalah, jangan pian hantam instansinya. Nah itu juga cara berpikirnya jangan cacat gitu. Nah cuman ketika sudah kebanyakan oknum, nah mau kan oknum itu kan bahasanya 1:1000 tuh. Nah tapi kalau sudah nang 1000 jumlah aparatnya, sekalinya oknumnya 900, aja jangan salahkan rakyat menilai instansinya bobrok gitu. Paham nggak? Nang kayak hal tadi, nang berpacaran dibanding nang lurus-lurus banyak mana? Jutaan nang lurus-lurus, nang prakteknya menyalah itu anggap 100 lah. Kadang kawa pian nilai nang keseluruhan gara-gara nang oknum 100. Paham tak lah? Qala ulama berkata, walam yazal bihamdillahi ta'ala ahlu sunnah minaz zaman al-awwal ila yawm as-sawad al-a'zam. Ulama berkata, dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwasanya kelompok ahlu sunnah aswaja tadi, bukan kita, minaz zamanil awal, dari zaman pertama Islam berkembang, tabi'in dan tabi'in, sampai hari ini mereka lah kelompok mayoritas. Kitalah nang terbanyak jumlahnya, baik skala kampung, baik skala kabupaten, baik skala provinsi, baik skala pulau Kalimantan, baik skala Indonesia. Pian teliti aja, yang mayoritas bukan bermaulid bahol kah, atau mereka yang membid'ahkan. Dan ingat, jangan merasa hebat dan istimewa ketika ikam minoritas menyalahi orang banyak. Apalagi sampai berucap, abahku, mamaku, dangsanaku berataan bermaulid, hanya aku nang kada, berarti aku saja nang selamat. Pow! Harapnya berpandir kayak itu. Kada kayak itu konsep berpikir. Bangga dengan melelain pada orangnya. Nah, ada pas itu. Fasahha bidzalik annahum al-firqatun najiyah, maka sahlah bahwasanya ahlu sunnah itu kelompok nang selamat, al-mulazimah lil kitab wa sunnah, yang mana mereka lah yang sebenarnya yang kada lepas dari Al-Quran dan sunnah.
wa ma alaihi salaful ummah minas sahabah wa tabi'in wa sudurul a'immatil mujtahidin, yang mana mereka aswaja tadilah yang berpegang teguh atas pandangan ilmu dari pendahulu umat dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin setelah era tabi'in. Wa ilaiha al-isyaratu biqali sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel iftaraqat ala 72 firqah. Dan kepada itulah isyarat sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Bani Israel itu, ujar Nabi, bercerai-berai atau terpisah-pisah menjadi 72 golongan Bani Israel. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Sedangkan umatku, ujar Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha binar, berataan di neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa? Qalu, siapa itu satu golongan ya Rasulullah? Ujar sahabat, man hiya ya Rasulullah? Qala ma alaihi ana wa ashabi. Golongan yang mengumpati ajaranku dan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabatku. Tapi pulang ucapan Nabi ini oleh mereka yang anti maulid, itu yang dimaksud adalah kami. Wah, ada mau kalah tuh Pak. Kami yang lebih memahami pemahaman daripada penyampaian Nabi, kami yang lebih mengerti, kami yang lebih tahu, kami yang sesuai pemahaman sahabat. Ketika ini berucap kami lebih sesuai dengan paham sahabat, sahabat-sahabat Nabi itu sendiri berbeda paham loh, beda sudut pandang. Ketika perang Saikung, ketika perang setelah Nabi wafat, terjadi perang saudara tuh antar sahabat, beda-beda sudut pandang sahabat. Ada yang masuk kelompok Sayyidina Ali, ada yang masuk kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang masuk kelompok Siti Aisyah istri Nabi. Nah itu dalam sejarah jelas itu, termasuk sejarah yang sebenarnya kada terlalu penting kita pelajari, cuman menunjukkan antar sahabat pun beda pandangan. Lalu mereka yang saat ini berkoar-koar kami sesuai paham sahabat-sahabat yang mana? Sahabat sendiri beda-beda pandangan dalam beberapa praktek amaliyah gitu. Dan sebenarnya karena dijelaskan di bab selanjutnya, perbedaan sahabat itu dalam sudut pandang kita aswaja itu kasih sayang Allah, gasan kita umat. Ketika mana ada madhab, kita kan aswaja dalam fikih ada 4 madhab. Madhab apa aja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu beda-beda dalam praktek sembahyangnya, tayamumnya, wudhunya, membatalkan wudhu, praktek sembahyang jenazah, zakat, puasa, beda-beda tuh 4 madhab. Kita aswaja menyikapi perbedaan madhab apa? Itu kasih sayang Allah. Artinya Allah kadang mengekang umat ini dengan satu metode. Siapapun yang mereka umpati, insya Allah selamat juga berataan. Ibarat nih tujuannya Banjar dari Tanjung, ada beberapa alternatif jalan menuju Banjar. Bisa pian menuju Banjar, contohnya lewat Bungtok, keliling Palangka, dari Palangka ke Kapuasnya ke Banjar. Tapi kapintaran nang gitu tuh. Aku kadang hendak ya lewat Barabai, kadang hendak lewat Kandangan, kadang hendak lewat Martapura ke Banjar nih. Lalu lewat mana pian? Lewat Ampah. Habis itu ke Buntok, Buntok Palangka, Palangka ke Pulang Pisau, Kapuas, Hanyar langsung Banjarmasin lewat Jembatan Basit. Sampai juga ke Banjar. Selamat juga ya, sampai juga tujuannya. Ada alternatif lain, kemana? Lewat mana? Pesawat. Naik pesawat contohnya. Entah di Bandara Warukin, atau naik pesawat, tulak dulu ke Muara Teweh. Mulai Tanjung, taksi. Dari Muara Teweh pesawat ke Banjar. Kapintaran juga pang itu. Banjar juga ujungnya. Selamat juga ke Banjar juga. Ada lagi kena tikas. Dari Tanjung sendiri ada 2 alternatif. Hendak lewat Amuntai bisa, hendak lewat Balangan bisa. Ujungnya Banjar juga. Sampai di Kandangan, hendak lewat Belimau kawa, atau hendak terus ke Rantau kawa. Ada 2 alternatif pulang. Nah itulah umpama madhab. Tujuannya sama Banjarmasin. Dengan banyaknya alternatif, itu kasih sayang Allah, gasan umat.
Kalau seberataan satu jalan aja, tunggal sebuting aja jalan menuju Banjar, macet. Macet. Ini logikanya tuh. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah memandang madhab-madhab yang berbeda-beda. Madhab fikih lah, bukan akidah. Kalau masalah akidah, ketuhanan, sifat Allah, satu pemahaman kita kada beda. Ahli sunnah tuh. Tapi dalam praktek amalia fikih, 4 madhab itu semua selamat. Cuman kalau pian sudah memegang satu madhab, jangan campur aduk dengan madhab lain. Karena ada aturan juga dalam bermadhab. Itu ngarannya pian mau umpatin nafsu. Nang mana nang tenyaman 4 madhab ini. Nang mana taringan 4 itu ngarannya nafsu nang pian sembah. Yang mana tujuan amalia itu untuk pensucian jiwa. Itu kada mensucikan jiwa, tapi memanjakan nafsu malah. Wah, di dalam madhab Anujar Hanafi nyaman aturan puasanya gini 4 itu aku ya. Tapi dalam bab sholat tanyaman Syafi'i 4 Syafi'i aja aku ya. Tuh ada pintarnya. Kalau pian sudah hendak ke Banjar, satu jalan pian pilih, konsisten jalan itu. Nang tadi sudah aku jalan lewat Buntok, lewat Palangka, hanya ke Puas Banjar. Sudah sampai Buntok, kada jadi lewat kandangan aja. Pintar lah orang tuh. Bulik pulangnya ke Tanjung. Konsisten satu madhab ketika pian sudah menempuh satu madhab. Nah itu insya Allah karena lebih rinci dikupas setelahnya. Adapun dalam akidah ulun ingatkan lagi, sifat ketuhanan, sudut pandang kita terhadap hal-hal yang sifatnya itu adalah ideologi, akidah, itu satu kita. Ada berbeda-beda antara 4 mazhab itu. Asy'ariyah dan Maturidiyah satu paham. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan di istiqamah akan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat dari kita kebodohan menuju cahaya ilmu terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.